Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan secara singkat terkait dengan panel antibiotik. Jadi, ini terkait dengan program pencegahan, program pengendalian resistensi antimikroba, di mana dalam program ini dibutuhkan untuk pemeriksaan mikrobiologi. Jadi program ini sudah menjadi program nasional yang dalam akreditasi nilainya harus sempurna 100%. Maka tidak mungkin dan tidak bisa tidak, kita tetap harus mengetengahkan atau menghadirkan pemeriksaan mikrobiologi. Mengapa seperti itu? Karena kalau tidak ada pemeriksaan mikrobiologi, maka kita tidak bisa mendeteksi mikroorganisme. Bahkan lebih lanjut kita tidak bisa memenuhi terkait dengan permintaan untuk angka atau identifikasi mikroorganisme yang multi drug resistant atau sering disebut sebagai MDRO, multi drug resistant organism. Baik, saya akan menampilkan apa itu panel dan apa yang mendasari dari panel tersebut. Jadi, di dalam kita berbicara mengenai standar, kita menggunakan panduan ini. Jadi kalau sejawat lihat, ini adalah salah satu panduan yang dipakai di dalam kita mengidentifikasi dan dalam kita melakukan pemeriksaan kepekaan atau sensitivitas terhadap antimikroba. Ini adalah satu standar. Ini namanya CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute. Jadi diterbitkan oleh lembaga tersebut. Nah, standar ini terbit setiap tahun. Ini adalah milik dari Amerika, bisa dikatakan seperti itu. Ada lagi yang milik dari Eropa, UKAS, ada beberapa standar gitu ya. Tapi di Indonesia standar ini yang lebih banyak eh, beredar atau lebih banyak dianut ya. Dalam standar ini cukup banyak, ada 304 atau 432 ya, 432 standar. Saya akan masuk ke dalam mikroorganisme. Mari kita lihat. Jadi di sini ada mikroorganisme-mikroorganisme yang dia memiliki panel. Panel itu apa? Panel itu seperti halnya misalnya sejawat diminta untuk menyebutkan panel atau kumpulan, misalnya kucing. Ada dan kucing. Panel makanan kucing. Tentu saja kita tidak akan meletakkan atau menyebut dalam panel tersebut misalnya tomat, wortel, ya, atau mungkin sayur bayam, kita tidak akan meletakkan itu. Kenapa? Kita tahu bahwa itu bukan makanan kucing. Sama halnya seperti mikroorganisme. Kita lihat dari misalnya saya akan, oke, Staphylococcus. Ah, begitu kita buka Staphylococcus, maka di sini ada beberapa antibiotik yang dia dibagi dalam beberapa kolom. Tier 1 sampai tier 4. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail. Saya akan membahas bahwa nama-nama antibiotik ini termunculkan di uh, dalam tabel ini. Oke, kita akan coba uh, tampilkan ya. Nah, ini adalah tabel-tabelnya ya. Sampai di area ini ya, sampai di terakhirnya ada gentamisin di sini. Saya sudah membuat ringkasan ya dari tabel tersebut ya. Jadi dari CLS yang cukup cukup banyak tadi, banyak mikroorganisme dan kemudian juga cukup banyak antibiotik, bahkan ada antibiotik-antibiotik yang dia tidak ada di Indonesia. Saya akan tampilkan kembali bagaimana ringkasan tersebut ya. Sudah saya ringkas untuk mempermudah. Saya izin share kembali. Nah, ini. Saya tulis resume panel antibiotik tahun 2025. Ya, ini ada resumenya. Ya, ada Enterobacterales, itu ada E. coli dan kawan-kawan. Ini ya.
Di sini ada semua antibiotik yang ada di dalam CLSC tersebut sesuai panelnya kita pasangkan di situ. Kita akan ke Staphylococcus karena tadi kita membahas Staphylococcus sebagai contoh. Ya, kita tidak. Nah, di CLS yang terbaru ini bahkan Burkholderia cephacea tidak ada antibiotik. Jadi bisa katakan tanpa panel. Kita tidak perlu memberikan antibiotik apapun bila ketemu Burkholderia cephacea. Tanpa panel di dalam CLSC. Di sebelum-sebelumnya ada dan jumlahnya memang tidak banyak. Ya, kita lihat Stenotrophomonas maltophilia, dia hanya berapa ini? Hanya cuma 6 antibiotik. Bukan berarti kemudian laboratorium mengurangi, bukan. Tapi karena itu tidak panelnya, bukan bukan antibiotiknya. Ya, oke, kita akan masuk Staphylococcus. Oke, kita lihat di sini ada azitromisin, ya. Kemudian ada cefoxitin sebagai penanda untuk nantinya MRSA atau bukan, ceftaroline dan lain-lain, ya. Kalau kita melihat di sini cukup cukup saya tuliskan di situ. Kenapa misalnya? Kenapa misalnya eh, di dalam panel ini misalnya sejawat lihat kok tidak ada ceftriaxone ya? Padahal si dokter pengen ceftriaxone. Kok tidak ada meropenem ya? Padahal dokternya ingin meropenem. Secara keilmuan ini bukan masalah keinginan si dokter, maunya dokter. Dokter ingin memberikan eh, apa meropenem misalnya atau ceftriaxone tadi kepada pasien dengan Staphylococcus. Tapi ini adalah tadi secara keilmuan antibiotik-antibiotik tersebut tidak akan bekerja pada eh, tubuh yang dia terinfeksi Staphylococcus. Antibiotik ini bisa saja dia resisten intrinsik. Jadi sejak dari lahirnya si kuman dia tidak akan ada reaksi apapun dengan antibiotik itu. Atau malah yang lebih berbahaya. Ini yang lebih berbahaya adalah katakanlah misalnya kita tempelkan meropenem di situ, kita tempelkan ceftriaxone di situ yang bukan panel, antibiotik apapun yang bukan panel dari Staphylococcus, demi menuruti keinginan si dokter, maka yang terjadi justru keluar dari hasil lab misalnya sensitif, padahal dia tidak memiliki efek apapun. Dari sisi pembiayaan tentu saja ini ada sesuatu hal yang sia-sia. Kemudian dari sisi keilmuan jelas tidak akan ada. Bahkan justru bisa memicu resistensi. Ya. Itulah mengapa semuanya harus kembali kepada guideline, pada panduan, pada keilmuan. Itu semua yang menyebabkan seorang eh, ahli mikrobiologi, spesies mikrobiologi klinik ya bisa saja spesies patologi klinik saat dia tidak ada spesies mikrobiologi klinik, dia harus bertindak klinik sesuai kata klinik yang ada dalam gelarnya. Dia tidak bisa kemudian asal menempelkan saja ya, kalau dia bukan sebagai panelnya. Dan yang kedua, kalau dia bukan panelnya, kalau kemudian ditempelkan di situ, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menentukan nilai sensitif, nilai intermediat, atau nilai resisten? Karena di panduan tidak ada. Misalnya meropenem untuk Staphylococcus dikatakan sensitif bila misalnya kita menggunakan difusi, ya, menggunakan difusi bila diameter hambatnya sekian sampai sekian, resisten bila sekian sampai sekian, intermediat bila nilainya ada dalam range sekian sampai sekian. Kita dapat dari mana? Karena di dalam panduan tidak ada. Itulah sebabnya mengapa kita harus kembali kepada Keter. Panduan ini bisa didapatkan, ya sudah banyak cukup disebarkan. Silahkan nanti kalau ada yang belum mendapatkan, bisa tulis alamat email di dalam kolom komentar dan nanti saya akan kirimkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sejawat sekalian, terutama bagi para dokter yang melakukan terapi kepada pasien secara klinis. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita berjalan sesuai jalur keilmuan. Mari kita jalan berdasarkan dengan panduan. Jangan lupa subscribe. Saya Dr. Ridho Wahyutomo, Patria S. Humanitas. Satu-satunya kebangsaan adalah kemanusiaan. Selamat pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.